Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa El-Sinta TV kembali dalam program Risalah Iman. Kali ini kita adalah ditemani oleh seorang ustadz, yaitu Kiai Haji Ahmad Salim Indani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, tengah pandemi gimana Ustadz kegiatan hari-hari Ustadz? Alhamdulillah semua berjalan sudah kembali normal. Mudah-mudahan Allah benar-benar angkat. Amin, Bukan amin, sekedar amin. hanya melandai. Amin, amin, Dan amin. kita bisa hidup normal kembali dan khususnya dalam kegiatan dakwah ini kembali semarak. Amin, amin, alhamdulillah. Pemirsa, kita hari ini akan bicara tentang tema yang juga menarik, yaitu tentang menjaga keistiqomahan dalam kebaikan. Nah, kita akan eksplorasi nanti ke depan oleh Ustadz Salim Indani. Ustadz, kira-kira seperti apa sih istiqomah itu Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulihil amin, amma ba'. Pemirsa El-Sinta TV, alhamdulillah saya ditemani dengan Ustadz Wali. Kali ini saya ingin berbicara mengenai tentang pentingnya istiqomah dalam melakukan kebaikan. Istiqomah ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, itulah yang kita pinta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan menuju orang-orang yang memiliki pendirian. Jadi kalau kita lihat ayat ini ya, karena korelasinya nanti minan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wassalihin hasuna ulaika humur rafiqa. Jadi yang dicontohkan keistiqomahan itu seperti kehidupan para nabi, ya, para syuhada, dan juga orang-orang yang memiliki kejujuran dan orang-orang saleh. Oleh karena itu, istaqoma yastaqimu istiqoman. Sesuatu yang berdiri tegak bisa dikatakan itu adalah istiqomah. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, memiliki pendirian kayak tiang listrik. Itu mau angin, mau hujan, mau petir, ya tegak gitu, itu istiqomah. Walaupun buat peribahasa, kalau kita itu ditawarkan mercy, ditawarkan jabatan, ditawarkan apalah seperti Nabi umpamanya. Tokoh-tokoh kaum musyrikin itu minta kepada Nabi, ya Rasulullah, sudahlah, apa yang kau inginkan dari kami akan kuberikan, mau jabatan, mau harta, mau wanita, kami akan berikan kepada kamu, asalkan satu saja. Jangan kau dakwahkan lagi apa yang menurutmu itu datang dari Tuhanmu. Apa? Nabi tersenyum? Baru hanya jabatan, harta, dan wanita. Lebih dari itu sekalipun engkau bisa meletakkan di tangan kananku bulan, tangan kiriku itu matahari, aku tidak akan berubah, aku tidak akan tinggalkan kewajibanku ini. Nah, itu contoh-contoh istiqomah. Makanya 17 kali dalam sholat itu kita nggak pernah tidak meminta menjadi orang yang istiqomah. Kata-kata dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan orang-orang yang lurus, atau jalan orang-orang memiliki pendirian. Jalan apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Tapi para mufassir mengatakan bukan nikmat di dunia, nikmat tentunya di akhirat, karena sifatnya kenikmatan di dunia itu sementara, sifatnya fana. Yang dipinta oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang mau rela mati syahid, itu adalah kenikmatan yang abadi, yaitu surga. Saya pikir ini jelas perlunya kita itu memahami secara detail dan bagaimana cara kita itu membangun keistiqomahan. Karena istiqomah itu nanti identik dengan hidayah. Bagaimana kita itu juga untuk mendapatkan hidayah dan tidak jauh beda dengan orang itu memburu sifat istiqomah itu. Baik Ustadz, berarti istiqomah adalah orang yang punya pendirian yang kuat. Tapi Ustadz, berarti itu berat Ustadz, istiqomah itu berat. Ketika orang punya pendirian itu sangatlah berat sekali Ustadz. Ya, oleh karena itu kalau orang meminta ihdinas siratal mustaqim terus dia diuji, lalu dia mengeluh, itu dia belum mengenal istiqomah. Tadi saya bilang, istiqomah itu diibaratkan sesuatu yang berdiri tegak seperti tiang listrik. Tiang listrik. Angin kencang, tenang.
petir, hujan, tenang, nggak berubah. Kalau begitu, tadi Ustadz Wali mengatakan susah Ustadz jadi orang istiqomah. Ya betul, apalagi di akhir zaman ini. Sedikit sekali kita akan mendapati orang-orang yang istiqomah. Dan istiqomah ini adalah tanda orang itu memiliki iman yang sebenarnya. Karena kalau dia tidak istiqomah, seperti bunglon, hari ini karena dia berada di daun, warnanya hijau. Seperti daun. Ya. Besok dia turun ke tanah, warnanya seperti tanah. Jadi coklat. Ya, begitu dia menclok di bunga yang kuning, kuning. Begitu dia menclok di tumbuh-tumbuhan atau di rumput yang berwarna merah, dia pun merah. Ini bunglon. Nah, dalam bicara masalah bunglon itu adalah orang yang tidak punya prinsip, orang yang tidak punya pendirian. Nah, makanya kalau orang istiqomah itu seperti ikan di laut. Beribu ratus tahun dia hidup di laut, air asin, tapi tidak pernah kita makan. Ada ikan laut itu yang asin, kecuali kalau dia ditangkap, dikasih garam, baru terasa asin. Nah, gimana kita itu masuk kemana saja ya, walaupun itu kita tahu ya, ini warnanya sudah bertentangan dengan kita, tapi tidak merubah gaya atau cara hidup kita. Karena jelas istiqomah itu adalah jalan yang diajarkan oleh Allah melalui syariatnya. Makanya Allah firmankan dalam surat Al-Fatihah. Sampai Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra'u umul kitab. Tidak sah orang yang salat kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah umul kitab. Karena inti dalam surat Al-Fatihah itu satu. Kita itu adalah diajarkan oleh Allah memuji. Yang kedua, Allah mengajarkan di dalam surat Al-Fatihah itu bagaimana cara kita itu mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, dalam surat Al-Fatihah itu Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita meminta kepada Allah yang beradab, yang berakhlak. Karena banyak orang minta kepada Allah itu sifatnya memaksa, sifatnya menodong, dan mereka tidak ada upaya, usaha melakukan approach atau pendekatan kepada Allah. Padahal ketika orang itu meminta dengan menggunakan satu cara memuji, nah akan saya contohkan nanti. Yang kedua, kita mengakui akan hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Yang ketiga, baru kita minta. Dan doa apa yang paling utama dalam sholat itu? Ya tadi, ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau kita itu mendapatkan siratal mustaqim, jalan orang-orang yang memiliki pendirian, itulah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah diberikan nikmat. Seperti siapa? Nanti kita lihat surat An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin hasuna ulaika humur rafiqa. Jalan keistiqomahan itu ada pada jalan Nabi. Siapa lagi? Orang yang jujur. Siapa lagi? Orang para syuhada. Dan siapa lagi? Orang-orang yang saleh. Tapi baik, silakan Ustaz. Baik Ustaz Salimin, menarik sekali pemirsa sekalian di rumah. Tadi yang sampaikan oleh Ustaz Salimin tentang paparan istiqomah. Masih banyak tentu Ustaz yang kita gali. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program Risalah Iman di Al-Shinta TV. Para pemirsa sekalian, masih bersama kami dengan Ustadz Ahmad Salimin Dhani, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bekasi. Tadi kita udah bahas Ustadz tentang istiqomah. Kalau boleh kasih contoh Ustadz, seperti apa istiqomah dalam terkaitkan dengan Nabi dan lain-lain Ustadz? Kalau secara personal, minan nabiyyin. Contohnya para nabi lah, hidup yang punya istiqomah. Mana contoh Nabi Ibrahim umpamanya. Dia tahu kok bahwa ayahnya itu sangat bergantung dengan Namruj. Tapi dengan ia mendapatkan hidayah, kebenaran. Tapi dia walaupun ayahnya mengancam, kalau kau tidak berhenti, mencaci Tuhanku, maka akan kau rejam aku, akan kurejam kamu. Apakah Nabi Ibrahim berhenti? Tidak. Makin menjadi, kalau ayah memang meyakini apa yang ayah katakan, dan aku tidak yakin bahwa Tuhan ayah itu tidak bisa melihat, Tuhan ayah tidak bisa juga menjadi saksi, Tuhan ayah juga tidak bisa menyelamatkan. Jangankan ayah, menyelamatkan sesama aja nggak bisa. Setelah itu,
kalau begitu, engkau ini benar-benar adalah anak yang durhaka. Nah, kita tahu bagaimana ajaran Islam sikap terhadap ayah. Kan kita nggak boleh marah. Apapun dilakukan oleh ayah, apapun dilakukan oleh ibu kita, jangankan yang benar, yang salah aja kita nggak boleh menyalahkan. Lalu bagaimana caranya? Kita boleh menolak. Wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma ma'rufa. Ini bagian istiqomah ya. Para nabi itu walaupun itu ayahnya yang mengajak dia berbuat syirik, yang berbuat salah, karena Allah mengatakan fala tuti'huma, jangan kau ikuti seruan itu. Ya, meskipun begitu keadaannya, wa sahibhuma ma'rufa. Tetaplah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Mana contohnya? Siapa yang ide punya membakar Nabi Ibrahim itu? Bukan Namrud, ayahnya. Karena ayahnya ketika ditanya, siapa yang menghancurkan Tuhan kita? Tidak ada lagi Tuhan, kecuali anakku. Karena dia mengatakan Tuhan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Jangankan menyelamatkan kita nih sebagai penyembahnya, pengagumnya. Menyelamatkan sesamanya tidak ada. Ya sudah, kalau gitu apa yang kau inginkan? Gini, kita coba apakah benar Tuhannya Ibrahim itu bisa menyelamatkan diri dia. Kita apakan? Kita bakar. Apakah Nabi Ibrahim takut? Enggak, istiqomah dalam kebenaran. Walaupun dibakar, dia tidak menyesal. Walaupun Nabi Ibrahim dibakar dengan kayu yang begitu besar ya, kobarannya. Nabi Ibrahim sedikit pun enggak ada rasa takut. Dia ikutin saja. Ya Ibrahim, kata Namrud, apakah kamu yakin Tuhanmu akan menyelamatkan? Aku yakin. Tuhanku Allah akan menyelamatkan aku. Oke, kata Namrud. Kita akan undang semua masyarakat dan termasuk orang tuamu akan menyaksikan. Dibakar. Nabi Ibrahim hanya disuruh oleh Allah, qul ya naru bardus salama. Hai api, berubahlah kau menjadi dingin. Tenang, kalau kita sudah penguasa menginterogasi kita, menakut-nakuti kita, apakah benar Tuhanmu itu bisa menyelamatkan kamu? Kalau aku tembak kamu, mungkin berubah. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Dia punya keyakinan. Karena seorang Nabi itu yang harus kita contoh keistiqomahannya. Imannya itu saleh. Imannya itu benar. Dia meyakini bahwa Allah itu maha menolong. Ya, kita tahu dalam Al-Quran. Kita lihatlah. Intan surullah yansurukum. Kalau kamu itu menolong agama Allah, menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Yakin nggak? Padahal janji Allah dalam surat Fatir ayat 6 Allah berfirman, Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqa wa la taghurrannaka hayatad dunya. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Jadi kalau kamu itu berjuang, kamu itu mempertahankan kebenaran yang datang dari Allah sesuai dengan perintah Allah, yakinlah bahwa Allah akan menolong kamu ketika kamu apapun ya ceritanya, tekanan, ancaman itu. Nah, saya teringat dengan ada seorang ulama yang hidup di Tarim. Namanya Syekh Ali Al-Bahlawi. Ini kita diceritakan dalam kitab ya, namanya Ad-Durrah. Ya. Jadi Syekh Ali Al-Habsyi ini orang sufi dan orang yang sangat alim. Tetapi dia adalah seorang pembisnis yang sukses. Lalu pada waktu terjadi kekeringan dan kelaparan di Tarim ini, kerajaan itu meminta bantuan kepada Syekh Ali Al-Baradaini. Lalu Syekh Ali itu mengatakan, ambillah semua kekayaanku dan berikanlah untuk rakyat kalian semua. Diberikan semua kekayaannya. Karena memang kebiasaannya dia sampai istananya, bolehkah orang-orang yang susah itu menempati istana ini? Silahkan, ini bukan milik aku. Ini adalah hanya titipan Allah, aku yakin. Dan aku tidak cinta dunia. Tapi tapi dunia lah yang cinta kepadaku. Bingung orang. Nah, satu ketika setelah selesai ya, ini hubungannya dengan kerajaan yang ada di Tarim pada waktu itu, ya, akhirnya orang-orang dari Irak, orang-orang dari Syam, orang-orang dari sekitar Palestina dan dari Afrika, Mesir datang. Para pembesar-pembesar itu, benarkah ada seorang yang alim, saleh dan dikenal dengan sangat sofistik di kota Tarim itu? Datang rame-rame para pastor, para pendeta itu.
Begitu sampai di rumah Syekh Ali Al-Habsyi ini, semua orang berdecak. Ini bukan orang yang sufi, dan ini bukan orang saleh, dan ini bukan orang yang alim. Coba lihat, rumahnya melebihi dari istana yang ada di Mesir. Mewah Tamannya sekali. mewah sekali. Tamannya itu sampai 8 hektar diperkirakan. 8 hektar. Wow, pohon-pohon anggur. Di Tarim itu terkenal ya, pohon delimanya. Pohon delimanya itu sampai menyentuh tanah. Orang melihatnya luar biasa. Akhirnya semua pada berceritalah, pada ngerumpi para pastor ini. Satu ketika ada pastor ya, dan juga rahib dengan Yahudi mengatakan, benarkah ini orang yang sufi? Ya kan? Coba lihat, kalau sufi ini nggak cinta dunia, ini ada orang cinta dunia, kita ditipu. Tapi pada waktu ada rumpian seperti itu, Syekh Ali itu tertawa. Pada waktu tamu-tamunya sudah diberikan, sudah silakan Bapak-bapak setelah menerima jamuan, ambillah apa yang kalian inginkan. Nah, apa yang kalian inginkan semua, ya kan? Dan pendeta dan pastor ini yang merupikan tentang meragukan kesolehan Syekh Ali ini dibawa ke kamarnya. Benarkah engkau tadi mengucapkan apa yang kudengar? Kau mengatakan bahwa aku cinta dunia? Aku tidak cinta dunia. Dunia ini yang cintaku, gitu kan? Cinta kepadaku. Aku nggak percaya itu. Seorang yang saleh dan orang yang ahli waliullah, apa yang diucapkan itu benar. Datanglah pembesar dari kota Oman ya, membawa kurma bukan kurma Nabi. Kalau kurma Nabi kan 60 real, ya kan? Di sini itu harganya berapalah? Kali berapa jadinya tuh? Sekitar 250.000. Ini kurma menzo yang nomor 1 yang isinya segini. Yang besar. Ya, di bawah itu berkarton-karton ada sekitar 10 unta. Karena kata pembesar kota Oman ini, aku yakin kalau korma yang begitu mahal ini aku serahkan kepada orang yang alim ini, dia akan berikan pada orang-orang yang saleh. Akhirnya sudah aku berikanlah. Maka begitu diberikan, ini pendeta bingung. Orang itu nggak mau dibayar. Dia tahu, kata pendeta, harga korma itu satu kartonnya mencapai 50 kirs. Seharga hampir itu 5 juta. Ya, kalau di sini kan menjual itu 1.400.000 sih, Bang. Tapi sudah kata Syekh Ali, ambillah Tuan, ambil semuanya. Bawalah ke kampung kalian. Aku tidak cinta ini. Ya kan? Diuji, Pak. Akhirnya dibawa pulang semuanya sampai di pasar. Lewat pasar rumahnya itu, semua orang bertanya, Tuan, mau dijual nggak korma ini? Kebetulan, begitu dia menjual korma itu ditawar 5 kirs, ya kan? Tapi begitu dilihat oleh saudagar yang sedang berada di pasar itu ya, melihat korma yang dia kasih tadi Syekh Ali itu mau dijual, dia beli. Satu jusnya itu 20 kirsan. Berarti ya. Ustaz, kita tahan sampai 20 kirs ya. Baik, ya, kita 20 kirsan menarik ini. Cerita ini menarik pemirsa sekalian, karena kita akan jeda sebentar, tapi jangan kemana-mana karena cerita akan terus berlanjut. Kita akan melihat nanti seperti apa kira-kira kelanjutan cerita tersebut. Bersama kami di Asda TV dalam program Salah Iman. Baik pemirsa, masih bersama kami di program Salah Iman El Sinta TV dengan Ustadz Ahmad Salim Dani. Tadi terhenti pada kisah yang juga menarik tadi disampaikan, sampai kepada dijual dengan harga 5 kirs, Ustadz. Ya, harganya 5 kirs. Mau dijual 5 kirs, tapi karena saudagar ini pas ada di situ yang menghadiahkan korma itu kepada Syekh Ali ya Al-Habsyi, maka dia membeli. Bolehkah aku membelinya dengan 20 kirsan? Wah, bagaimana nggak bahagia kan? Dia mau jual 5 kirsan, ditawar 20 kirsan, 15 kirsan lebihnya. Akhirnya belilah Tuan, silakan dibeli. Akhirnya Al-Barada, saudagar ini membawa kembali ke Syekh Ali tadi, Al-Habsyi. Nah, begitu ini berada di rumah Syekh Ali Al-Habsyi, beberapa diceritakan 6 orang pastor dan rahib itu datang lagi karena dia bingung. Tadi ini orang mengatakan tidak cinta dunia, lalu dikasihkan semua kepada kita, itu kan benar. Lalu kenapa kita disuruh bagikan korma ini kita jual? Ini menyalahi ini, kita amanah. Baliklah akhirnya itu ke rumah
Syekh Ali. Terus Syekh Ali ini di rumahnya sudah ada Syekh Barada. Tadi yang membeli korma itu dia balikin lagi ke rumah Barada, ya kan? Dan disuruh istirahat di dekat ruang tamu itu. Datanglah pendeta ini berisik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Syekh Ali, ada apa kok kembali lagi? Tuan, aku jadi malu. Aku tidak amanah. Setahuku Tuhan tadi menyuruhku adalah memberikan korma ini kepada masyarakat kami. Tapi masyarakat kami tidak pantas memakan korma yang begitu mahal. Maka maksudnya aku ingin jual dulu, aku belikan korma yang jelek. Syekh Ali menangis. Kenapa kau tidak bagikan? Bukankah mereka tidak pernah makan korma yang bagus seperti ini? Kau tidak membelinya, kenapa kau jual? Tuhan, akan kembalikan ini hasil penjualanku. Kurma itu harganya 5 kirsan, tapi dibeli oleh seseorang 20 kirsan satu busnya. Kata Syekh Ali, siapa yang membelinya? Muncullah Syekh Ali Barada. Akulah yang belinya Tuhan. Nah, itulah kau tahu. Bahwa aku tidak dunia, walaupun dunia ini aku sudah usir, aku sudah kasih kamu, tapi dunia itu mencinta kepadaku. Kata Syekh Ali, mahabbani dunia. Walakinna dunia hibani. Aku tidak cinta dunia, tapi dunia itulah yang cinta kepadaku. Kau tahu? Akhirnya semua menangis. Syekh, apa yang membuat kamu seperti ini? Satu, aku hanya istiqomah melakukan kebaikan. Pada siapapun yang datang kepadaku, aku nggak pernah perhitungan apapun yang kumiliki, walaupun itu barang yang paling kusayangi. Dan aku pun jarang makan korma seperti itu karena harganya mahal. Tapi karena itu merupakan rezekimu, aku berikan kepadaku. Pendeta itu makin percaya, ini memang seorang waliullah. Kalau kita dikasih barang macam-macam kan, ada pisang pulo, ada pisang tanduk, ada pisang kepok, ya kan? Ada pisang sembarangan. Yang kita kasih orang yang mana itu? Yang paling jelek, Ustaz. Yang paling jelek kan? Walaupun kita ayatnya tahu, lantana lebih rahat tuntikuna mimma tuhibun. Kau tidak sampai pada maksud untuk berbuat kebaikan sampai kamu mau memberikan apa yang paling kau cintai. Nah, seorang wali tandanya dia memberikan pada hari itu yang datangnya, udah kasih. Ini rezeki kamu. Makanya dia mengatakan, aku tidak cinta dunia, tetapi dunia mencintaiku. Maka kalau kita ingin cintai dunia, cobalah tadi istiqomah dalam melakukan kebaikan. Yang pertama apa syaratnya? Kita lakukan tuh, lakukan dengan penuh keikhlasan. Niat dengan penuh keikhlasan. Apa itu? Lillahi ta'ala. Kenapa? Kita tahu rezeki ini milik Allah. Syekh Barada mengantarkan 2 kali onta kormanya itu. Dia membeli, bahkan uangnya itu dia korbankan. Kenapa? Dia yakin ini seorang waliullah, kalau diberikan apa-apa pasti yang makan bukan dia. Pokoknya habis sudah, diberikan saja. Nah, itulah tadi saya katakan. Kalau orang berkeyakinan bahwa rezeki milik Allah, kenapa kita takut? Berbuat kebaikan terutama sedekah itu meniatkan agar Allah ingin membalas rezeki yang lebih baik. Padahal dalam Al-Quran begitu banyak. Masalul ladina yuntikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta jalan Allah, niat untuk mendapatkan ridho Allah, seperti orang yang menanam benih. Satu benih akan tumbuh 7 batang. Setiap 1 batang akan berbuah 100. Kata Allah, kalau kau sedekahkan 1 rupiah, aku akan balasnya 700. Nah, nggak percaya. Kalau kita niatnya itu untuk kita dipuji, dapat. Nabi mengatakan, paman kana hijratu lidunya au li imra'atin yusibuha fa hijratuhu mahajar nama ala ilahi. Dan itu hadis. Kenapa kita nggak percaya? Karena iman kita berbeda dengan Syekh Ali Al-Habsyi tadi. Kalau kita ini nggak percaya, cobalah lakukan itu. Allah tidak pernah tidur dan Allah tidak pernah juga memperhitungkan sesuatu ketika dia memberikan rizki kepadanya yang dia suka, maka tadi seperti rizki itu mengejarnya. Bahkan dalam buku Izzatun Nasihin diceritakan juga masalah ini, lebih seru lagi ada beberapa kisah. Nah itulah, jadi syarat untuk orang itu, untuk menjadi orang yang istiqomah punya keyakinan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang baik, pasti Allah akan memberikan balasan. Dalam surat Al-Isra umpamanya, kita lihat ayat 7.
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu yang akan kau terima. Tapi jika kamu berbuat yang buruk, maka keburukan itu yang akan kau terima. Maka pasanglah niat dan usahakan apapun yang kita lakukan kebaikan itu semata-mata kita niat lillahi ta'ala. Nah, yang kedua, syarat untuk membangun keistiqomahan itu di samping kita tadi ya, niat. Yang kedua adalah perbanyaklah kita itu untuk mengingat Allah, berzikir. Karena kita tahu fa inna dzikra tatma'innul qulub. Karena kalau kita zikir dapat menenangkan hati kita. Ayat tentang zikir ini banyak. Uzkurullah fazkurkum. Ingatlah Allah, maka dia Allah akan mengingat kamu. Coba bayangkan. Jadi kalau hukum orang dagang ya begitu. Kalau kita berani royal dalam menimbang, memberikan lebih, pasti orang itu juga nggak perhitungan. Ah, dia mah harganya agak mahal sedikit juga nimbangnya nggak kayak nimbang emas, ya kan? Jadi makanya pedagang itu gampang masuk surga, gampang masuk neraka. Masuk surga kenapa? Kalau dia dagangnya tuh jujur, nggak pernah mengurangi timbangan, dia niat ibadah dalam dagang itu, suka sodako, ya kan? Orang kan sodako susah, tapi pedagang itu gampang. Bu, saya tambahin, benar sodako itu. Kalau buat orang yang mengerti, jangan pak, itu bukan milik saya. Bu, saya ikhlas bu, belum tentu saya bisa sodako, ya kan? Sampai begitu. Nah, itu contohnya. Jadi ketika kita berdagang itu adalah sarana kita untuk banyak sodako. Sodako dengan senyum, sodako juga dengan harta kita. Baik, terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Samindani. Pembicaraan kita pada hari ini sungguh sangat menarik, Ustaz. Mudah-mudahan yang kita bahas tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan istiqomah adalah punya pendirian, maka jangan kita cinta dunia, tapi biarkan dunia cinta kepada kita. Terima kasih pada pemirsa sekalian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.